wilayah Kabupaten Boyolali, tepatnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, terdapat sebuah sentra atau perkampungan penghasil ikan lele. Tercatat ada sekitar 80% wilayah di sini merupakan kolam lele. Di wilayah ini, ikan lele biasa dipanen ketika lele sudah memasuki bulan keempat di kolam pembesaran. Ikan lele yang dibesarkan serta diternakkan adalah jenis ikan lele dumbo. Jenis ikan lele ini sebenarnya merupakan ikan lele pendatang. Ikan lele ini pertama kali didatangkan dari benua Afrika kisaran tahun 1984. Sebagai ikan hibrida, lele jenis ini memang biasa dibudidayakan karena pertumbuhannya yang cukup pesat. Meski tidak sebesar ikan lele hibrida jenis lokalnya, yaitu lele sangkuriang, ikan lele dumbo banyak digemari karena karakter dagingnya yang cenderung pejal dan kenyal. Bagi masyarakat di Desa Tegalrejo, banyaknya kolam-kolam pembesaran yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk di sini menjadikan ikan lele dapat dipanen hampir setiap hari. Karena ikan lele sudah menjadi komoditi yang memiliki nilai ekonomi, seperti halnya padi yang juga menjadi komoditi di wilayah ini. Proses pemanenan ikan dilakukan ketika kolam sudah dikuras airnya. Selain memudahkan untuk mengangkat atau menangkapnya, ikan lele dikenal memiliki alat pertahanan diri yang terletak di bagian mulut, yaitu kumisnya yang biasa disebut patil. Karenanya, agar memudahkan dan dapat menghindari resiko di patil lele, kolam pun harus dikuras terlebih dahulu. Tahan dulu ya Pak ya. Ya. Bisa toh kira? Ya tahan dulu, tahan. Dalam satu kolam, biasanya diperoleh sekitar 700 hingga 800 kg ikan lele. Tak heran, bila dalam sehari, Desa Tegalrejo biasa mendistribusikan sekitar 8 ton ikan lele ke beberapa daerah di seputaran Kabupaten Boyolali. Namun sebelum didistribusikan, ikan lele harus disortir dulu berdasarkan ukuran dan juga berat keseluruhan. Untuk didistribusikan atau dipasarkan, biasanya hanya lele yang berukuran sedang, yaitu sekitar 20 hingga 30 cm, atau dalam 1 kg biasanya berisikan 4-5 ekor. Sementara untuk lele yang berukuran besar, dikembalikan ke kolam untuk digunakan sebagai pembibitan atau juga dijadikan bahan olahan makanan. Di rumah produksi yang sudah beroperasi kisaran tahun 2006 ini memproduksi beragam olahan makanan berbahan dasar dari lele. Sebagai tahap awal, ikan lele dibeset atau dipisahkan antara daging dengan kulit luarnya dan juga siripnya. Daging ikan lele ini biasanya diolah menjadi abon ikan lele, sementara kulit serta bagian sirip biasa diolah menjadi kerupuk atau keripik. Perjalananku kali ini bersama ibu-ibu di sini akan berkreasi membuat salah satu olahan makanan turunan dari ikan lele menjadi olahan jenis kue basah, yaitu onde-onde. Namun sebelumnya, aku membantu mengolah daging ikan lele menjadi abon terlebih dahulu yang nantinya akan menjadi bahan campuran olahan kue onde-onde. Selanjutnya, daging ikan lele yang sudah terpisah dari kulit dan sudah dicuci bersih pun dimatangkan dengan cara dikukus sekitar 30 menit. Proses pengukusan ini fungsinya selain mematangkan daging, juga agar tekstur lele semakin empuk dan mudah diolah. Bila dibandingkan dengan proses perebusan yang akan membuat daging ikan menjadi benyek karena kandungan airnya bertambah. Di tempat produksi yang bernama Carmina atau singkatan dari kelompok wanita Mina Utama ini, hampir setiap hari mengolah sekitar 20 kg daging lele menjadi abon, serta 10 kg kulit dan sirip menjadi kerupuk atau keripik. Untuk dijadikan abon, daging lele yang sudah dikukus dan matang, selanjutnya pun dipisahkan dari tulangnya atau istilahnya difilet untuk diolah bersama bumbu. Sementara daging tengah difilet, Ibu Sri pun menyiapkan bumbu olahan abon seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, merica, dan daun salam yang dihaluskan bersama sebagai kunci cita rasa. Abon adalah olahan makanan yang berbentuk serat-serat tipis layaknya benang wol yang biasanya terbuat dari serat daging hewan dengan cita rasa bumbu rempahnya yang khas.
Dalam proses pembuatan abon, selain bumbu rempah yang menjadi cita rasa olahannya nanti, proses pemasakan atau pematangan abon di atas kuali ini juga menjadi kunci dari resep pengolahan makanan yang berasal dari daratan Cina ini. Tahapan selanjutnya, adonan ikan bercampur bumbu ini digoreng dengan cukup banyak minyak hingga berubah warna dan menghitam. Namun khusus untuk diolah menjadi salah satu bahan jajanan, menggunakan adonan abon basah atau abon yang belum digoreng kering. Oh ya Bu. Abon atau dalam ragam olahan makanan biasa dikenal dengan nama rosong, di mana merupakan olahan makanan berbentuk serat tipis yang terbuat dari daging yang kaya akan cita rasa bumbu. Jajanan basah yang konon juga berasal dari daratan Tiongkok ini dikenal memiliki bentuk serta cita rasa yang khas. Kue onde-onde yang menjadi jajanan khas Mojokerto ini biasanya berisikan pasta atau adonan dari kacang hijau yang sudah bercampur gula, kemudian dibentuk menjadi bulatan dan diberi wijen. Adonan kue onde-onde biasanya disajikan dengan dua macam teknik pematangan, yaitu dikukus maupun digoreng. Namun karena menggunakan isian abon lele, adonan kue onde-onde pun dimatangkan dengan cara digoreng dengan minyak panas agar adonannya matang. Ibu, ini onde-onde lelenya udah jadi Bu. Ya, mari diicipin Bu. Ya, makasih. Cita rasa kenyalnya lapisan luar kue basah berpadu dengan gurihnya olahan ikan lele dan wijen merupakan perkawinan yang cukup tepat. Adonan onde-onde yang terbuat dari tepung ketan berpadu dengan abon lele yang cukup kaya akan kandungan protein ini menjadikan jajanan tradisional hasil kreasiku bersama ibu-ibu di sini cukup syarat akan kandungan gizi serta nutrisi.